Sumbang siye generasi milenial tinggo negara iki ya gak usah milih banteng. Hola netizen yang tercinta, Megawati Soekarno Putri viral karena ucapannya yang dinilai meremehkan generasi muda milenial. Dalam salah satu potongan video yang memperlihatkan Megawati tengah sambutan itu, dirinya menanyakan generasi milenial tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan dengan tegas Megawati menyebut jika generasi milenial tidak menyumbang sumbangsih apapun terhadap bangsa Indonesia. Dengan kalimat yang berulang-ulang itu, Megawati terus menanyakan peran kaum milenial di era saat ini. Dirinya juga menyindir sejumlah aksi demonstrasi yang biasa dilakukan para mahasiswa. Menurut Megawati, demo di era saat ini yang ada hanyalah membuat kerusakan saja. Di samping itu, Megawati juga mengaku sebagai manusia unik dari keturunan Presiden pertama Soekarno. Dia menilai untuk menjadi seorang pahlawan tidaklah gampang dan mudah. Lagi-lagi, Megawati menyebut jika perjuangannya untuk bangsa Indonesia sangatlah besar. Untuk diketahui, berdasarkan penelusuran, potongan video Megawati Soekarno Putri yang viral meremehkan generasi muda milenial itu terjadi pada 2020 lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bu, banyak omong ya bu. Untung gak ibu nih orang atas, sebelah ibu orang bawah macam kami semua sini nih. Ngomong generasi tak ada nyumbang apa-apa untuk bangsa dan negara. Ibu tengoklah SEA Games tuh siapa yang bawa medali emas tuh, semua tuh generasi muda bu, bukan ibu-ibu. Tak enak aku ngomong ibu bu, aman kan bu kami ngomong bu, pasti aman lah. Jangan pula besok ada orang pula datang ke rumah kami nih bu nak jemput, janganlah. Kami masih nak ngebanggakan Indonesia nih, masih muda kami nih bu, sial ya lah. Sumbangsihnya generasi milenial yang sekarang bu, ibu harus tahu banyak bu, makanya ibu jangan duduk di kepala banteng doang, ibu jalan lihat generasi muda sekarang, wah luar biasa. Jadi kalau ibu nyeplos ngomong jangan asal ceplos bu, jadi jangan mentang-mentang ibu udah tua, banyak pengalaman di dewan, banyak pengalaman apalagi anak seorang proklamator, ibu asal nyeplos. Bahaya untuk partai anda ini bu. Anda kecolongan, yang membuat kecolongan itu anda sendiri dengan ceplosan cop-cop ibu yang nggak karuan. Ibu harus sadar diri, partai anda jatuh sekarang. Kalau menurut gua sumbangsi generasi muda bagi negara Indonesia itu udah banyak kok. Contohnya atlet-atlet muda yang udah berprestasi di luar sana, menyumbangkan medali emas, bahkan banyak kok generasi muda yang juga terjun ke dunia bisnis guys, memperkenalkan produk Indonesia, membuat produk Indonesia itu menjadi lebih terkenal di kancah dunia. Tapi kenapa seseorang yang pernah menjadi presiden negara Republik Indonesia malah memberikan rasa pesimis gitu loh terhadap generasi mudanya? Harusnya dia memberikan rasa optimistis gitu loh ya. Dia memang pernah menjadi presiden, tapi melalui sidang istimewa MPR yang digelar di tahun 2001, bukan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan satu pertanyaan gua, apakah pantas seorang yang pernah menjadi kepala negara memberikan pesimis kepada rakyatnya? Saya mendengar pernyataan dari Ibu Mega yang terhormat, ini rasanya tergelitik ya. Kenapa? Karena sebetulnya diakui ataupun tidak, generasi milenial sekarang itu hebat-hebat loh Bu. Salah satu contoh adalah Rumah Sakit Prima Husada Waru Sidoarjo. Direkturnya usianya 35 tahun, wakil direkturnya usianya 28 tahun. Bukankah itu generasi milenial? Di mana rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang sudah terakreditasi paripurna. Dan banyak sekali dokter-dokter spesialis yang usianya sudah di atas 45 tahun. Dan pegawai-pegawai yang di dalamnya adalah pegawai-pegawai yang milenial. Sungguh luar biasa. Dan apakah ibu tahu wakil direkturnya itu adalah anak saya? Itu namanya generasi milenial yang bisa memimpin para generasi yang seusia mamanya. Ibu Mega itu hanya salah satu contoh. Karena banyak sekali contoh di Indonesia di mana anak-anak muda mampu memimpin orang-orang tua. Mereka bukan owner, saya bukan owner rumah sakit, tetapi anak-anak saya bisa memimpin rumah sakit. Dia juga sebagai direktur manajemen. Di usia saat itu masih 27 tahun hingga sekarang. Nah, banyak hal yang kita terkadang harus terkejut dengan kepiawaian mereka.
Saya, orang tuanya saja, sangat terkejut manakala dia juga memegang Satgas Covid di usia 26 tahun. Seorang dokter, tapi kiprahnya luar biasa. Dan teman-teman seusianya juga sudah banyak yang nyalek tahun ini. Coba bayangkan, Bu, generasi muda mulai berkorban, mulai membara, semangatnya luar biasa. Jangan remehkan mereka. Mereka tidak hanya demo, tapi mereka tahu apa yang ingin dilakukan dan akan dilakukan untuk supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Kami para orang tua mendorong mereka, mensupport mereka. Kalau perlu, kebisaan kami akan kami salurkan ke mereka. Supaya apa? Supaya kami bisa mendampingi mereka, mengarahkan apabila mereka melakukan kesalahan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, bukan tidak mempercayai mereka manakala mereka ingin menjadi seorang pemimpin, manakala mereka ingin berkiprah. Kami orang tua selalu memberikan kepercayaan pada anak-anak kami. Ibu Mega yang terhormat, berikanlah kesempatan Indonesia ini dikelola oleh orang-orang yang masih muda, generasi milenial. Mereka lebih cerdas. Mungkin orang bilang mereka adalah generasi yang rentan, generasi yang rawan, karena didikan yang lemah, tidak sekuat dahulu. Tapi percayalah, mereka kuat di masanya. Masa dulu sama masa sekarang itu berbeda. Eranya sudah berbeda. Ayo Ibu, kita percayakan negara Indonesia ini bersama dengan mereka, kita dampingi selaku kita sebagai seorang tua yang bisa diandalkan. Karena kita harus regenerasi, tidak harus kita terus, Bu. Kalau kita meninggal bagaimana? Siapa yang akan menggantikan? Apakah menunggu anak-anak kita tua? Tentu tidak. Jadi mari kita seluruh bangsa Indonesia percaya kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda memiliki pola pikir yang hebat untuk saat ini. Asalkan orang tuanya membimbing, orang tuanya tidak menggulirkan dia ke jalan yang salah. Percayalah, anak-anak muda Indonesia adalah anak-anak hebat. Salam sukses. Ini saya bantu jawab ya Bu Megawati. Prestasi milenial anak muda Indonesia banyak Bu di luar negeri. Contohnya yang namanya sama dengan Ibu Megawati itu pemain voli bermain di dunia, kelas dunia di Korea sana. Itu satu. Ada lagi anak muda namanya Farel di Jogja, itu ditarik Google, itu bikin aplikasi AI. Dia masuk Google. Ada juga atlet skateboard Indonesia masuk berkali-kali dapat medali juara dunia yang Nyimas itu namanya. Itu sebagian kecil. Masih banyak sekali. Di bidang musik ada Rich Brian, itu lagu-lagunya menempati papan atas di Amerika Serikat. Jadi banyak sekali, ini sebagian kecil aja, banyak sekali generasi milenial yang prestasinya sangat luar biasa. Jadi mungkin Ibu kurang memahami apa prestasi anak muda ya, mungkin lebih digali lagi. Oke. Lagi dan lagi generasi kaum milenial atau kaum muda dihebohkan dengan statement Ibu Megawati, di mana Ibu Megawati mengatakan bahwasannya apa sumbangsi generasi milenial terhadap bangsa dan negara ini. Oke, sekarang saya hanya mau menanggapi kembali atau kita mengingat flashback ke belakang. Karena Bung Karno pernah mengatakan jangan pernah sesekali melupakan sejarah. Maka sejarah itu saya ingat kembali, di mana pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 sekitar pukul 03 WIB Indonesia Barat, di mana pada saat itu kaum muda menculik salah satu proklamator di bangsa ini, yaitu Bung Karno dan Muhammad Hatta. Apa tujuannya? Untuk mengesahkan proklamasi kemerdekaan, supaya kita pada tanggal 17 Agustus itu kita dinyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Nah, sekarang kita kembali kepada Orde Baru sekarang ini ya, dimana sekarang ini kita tahu bahwasanya ini adalah era digitalisasi ya, dimana semua udah serba teknologi ya, karena kecanggihan teknologi akan semakin pesat meningkat. Nah, untuk sekarang ini kita tahu bahwasanya di pemerintahan kaum muda ada ya, anggota dewan kaum muda ada, generasi milenial. Setidaknya mereka memberikan sumbangsi tenaga mereka, pikiran mereka untuk menyampaikan atau menjadi penyambung lidah bagi masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Itu masalah belakangan ya. Tapi yang kedua, sekarang bagi saya, menurut saya bahwasanya ketika kaum muda tidak melanggar HAM, ketika kaum muda memiliki pendidikan yang tinggi, ketika kaum muda tidak bisa mengganggu temannya, menjadi kriminal, menjadi penjahat, bagi saya itu udah salah satu sumbangsi bagi bangsa dan negara ini. Artinya mereka menjaga keamanan dan ketertiban. Itu hal-hal simple yang kita tahu bahwasanya ya
Nah, itu hal biasa, tapi itu penting kita ingat ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwasanya di era dunia olahraga baik nasional maupun internasional, kalangan muda itu di bangsa-bangsa atau di benua Asia memberikan sumbangsi, banyak yang membawakan medali emas, medali perak dan lain-lain. Itu di bidang olahraga ya. Dan kita tahu di bidang pendidikan banyak mahasiswa atau siswa-siswi bangsa kita ini yang keluar berkompetensi untuk meraih impian mereka. Banyak juara yang menjadi juara dunia dalam segi perlombaan di tingkat pendidikan. Itu menurut saya sumbangsi hal-hal penting ya. Dan itu maksudnya tidak semestinya kalangan muda ini harus menjadi presiden ya. Tidak semestinya kalangan muda ini harus menjadi menteri, tidak. Tapi kita tahu hal-hal simpel itu kita harus pikirkan bahwasanya itu merupakan sumbangsi. Bagi saya itu sumbangsi kita, bahwasanya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa kita ini ya. Kita bisa memberikan sumbangsi walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang orang lain harapkan, tapi itu menurut saya. Nah, untuk itu saya juga mau menghimbau kepada teman-teman tentang statement Ibu Megawati ini. Maksudnya jangan langsung ditelan. Kalau memang itu menyinggung kaum generasi milenial, jangan langsung ditelan atau ditanggapi hal-hal yang tidak baik, begini. Tidak, justru itu kita itu lebih bagus di mana generasi kaum muda ini dipertajam lagi ya, dibentuk lagi melalui kata-kata seperti ini. Karena kenapa? Tentu dengan ada kata-kata seperti ini artinya kita juga merasa bahwasanya oh, ini sesuatu hal yang harus kita buktikan kepada kaum tua ini bahwasanya kaum muda ini begini. Bukan karena kita harus melakukan perpecahan atau ada statement buruk terhadap kaum golongan tua terutama kepada Bu Megawati. Nah, untuk itu semua kepada teman-teman atau generasi kaum milenial atau kaum muda, ayolah kita berpikir lebih luas, berpikir lebih jernih, dan berpikir lebih tenang. Karena kenapa? Kalau kita dengan jiwa yang tenang ini, maka kita bisa menanggapi apa yang menjadi statement Bu Megawati ini dengan baik. Ya, teman-teman, saya himbau jangan nanti dibully begini, karena dari berbagai komentar yang saya lihat semua itu termasuk oke lah, itu nggak masalah. Itu hak kita, ya, itu hak kita untuk menanggapi, tapi tanggapilah dengan hal-hal yang baik saja. Salam anak muda, salam generasi, salam perubahan. Ya ahowu Tanuniha, ya ahowu Indonesia. Salam dari saya, anak desa yang jauh dari kata kota. Terima kasih. Kalau dikatakan blunder ya blunder. Saya bukan kader PDI, bukan pendukung salah satu pasangan yang diusung PDI. Saya tidak benci dengan PDI, tetapi saya akan menjelaskan kepada masyarakat, kepada semuanya biar sadar cerdas begitu loh kan. Jadi video itu beredar pada tahun 2020, tepatnya tanggal 28 bulan 10 2020 dalam acara peresmian kantor PDI. Dalam video tersebut, Megawati menyayangkan generasi milenial saat ini hanya bisa berdemo, salah satunya menolak undang-undang Cipta Kerja. Tapi viralnya sekarang ini begitu loh. Saya tidak akan mengambil kesempatan untuk mencaci menghina, karena pemikiran saya berpolitik tidak harus menjatuhkan, tidak harus mencari kesalahan orang lain. Dewasalah dalam berpolitik, dewasalah dalam berdemokrasi. Persatuan dan kesatuan itu menjadi tujuan utama kita. Salam akal waras.